Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Agustina dari Prodi PBSI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi adalah kesalahan yang terjadi pada pelafalan bunyi atau pengucapan kata. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dalam fungsi komunikasi. Beberapa kesalahan dalam tataran fonologi: penghilangan fonem, penambahan fonem, atau penggunaan huruf kapital. Contoh kasus yang pertama. Dari gambar ini terdapat kesalahan penggantian fonem, yaitu pada kata telur yang seharusnya ditulis teluh. Jadi, terdapat perubahan pada fonem U menjadi O pada penulisan kata telur. Penulisan yang benar yaitu teluh, bahan pangan yang dihasilkan oleh unggas, terutama ayam, yang bisa digunakan dalam berbagai masakan. Jadi, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait penggunaan kata yang tepat dan baku, sehingga menjadi kesalahan dalam penggunaan kata. Contoh kasus kedua. Pada gambar ini terdapat kesalahan penghilangan fonem. Fonem satuan terkecil yang bersifat fungsional, mampu menunjukkan makna. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Dalam konteks ini, kesalahan terjadi pada kata keramik yang seharusnya keramik. Jadi, terdapat pengurangan fonem E pada kata keramik. Baik, yang kedua, kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi adalah kesalahan yang terjadi dalam pembentukan kata, struktur kata, atau penggunaan kata-kata dalam bahasa. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata. Kesalahan morfologi meliputi kesalahan awalan atau prefik, kesalahan akhiran atau sufik, kesalahan konjuksi, dan kesalahan komposisi. Contoh kasus morfologi. Pada gambar ini, kesalahan berbahasa pada morfologi. Hal tersebut diakibatkan karena proses morfologi prefiksasi yang tidak tepat. Proses ini dipengaruhi oleh adanya imbuhan di awal kata penggunaannya, yakni pada kata dilarang seharusnya diikuti kata perintah, maka penulisannya harus disatukan. Namun, jika diikuti kata keterangan tempat, maka bentuk penulisannya dipisah. Biasanya prefix di untuk kalimat pasif tindakan. Maka, penulisan yang tepat adalah dilarang digabung, bukan dilarang yang dipisah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis adalah kesalahan yang terjadi dalam struktur kalimat, pengaturan kata-kata, dan hubungan antar kalimat. Kesalahan sintaksis meliputi kesalahan urutan kata, kesalahan penggunaan kata sambung, kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak berpredikat, kalimat tidak logis, dan penggunaan konjungsi yang berlebihan. Contoh kasus sintaksis pada gambar ini terdapat kesalahan preposisi yang tidak tepat karena mengidentifikasi dan mengevaluasi kesalahan dalam penggunaan kata depan dalam kalimat. Kata di luar yang digabung bukanlah nomina, tetapi merupakan keterangan tempat, jadi harus terpisah dari preposisi dan tidak terlihat sebagai verba yang dipasifkan. Terkadang fungsi aktif dan pasif bisa saja tertukar dalam pemakaiannya. Jadi, kesalahan berbahasa kata di luar yang digabung itu salah, yang benar kata di luar yang dipisah. Dan yang keempat, kesalahan berbahasa dalam tataran semantik adalah kesalahan yang terjadi pada tingkat makna dalam penggunaan bahasa. Kesalahan ini muncul ketika kata, frasa, atau kalimat digunakan dengan makna yang tidak sesuai dengan konteks atau tujuan komunikasi, sehingga
mengakibatkan ambiguitas, ketidakjelasan, atau kekeliruan dalam pemahaman. Penyebab kesalahan berbahasa, tataran semantik, seperti kesalahan karena pasangan yang seasal dan kesalahan karena pasangan yang teracuhkan. Contoh kasus semantik pada gambar ini. Terdapat kesalahan karena pasangan yang teracuhkan pada kata syarat berarti penuh. Dalam konteks ini, kesalahan terjadi pada kata syarat yang seharusnya syarat, yang berarti ketentuan yang harus dipenuhi. Kata syarat dan syarat merupakan dua kata yang berbeda dari segi makna. Kemiripan bentuk dan lafal memang dimiliki kedua kata tersebut. Tidak mengherankan jika pemakaian bahasa yang tidak cermat sering mengacaukan pemakaiannya. Kalimat tidak baku. Jika ingin mendaftar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalimat yang bakunya, jika ingin mendaftar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.